Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Edan Channel. Dunia perpolitikan di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Tasik, sekarang sedang hangat-hangatnya, di mana sudah kita ketahui bahwa putusan MK itu membatalkan Pilkada 2024 yang sudah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Dan hasilnya adalah adanya pemungutan suara ulang yang harus dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah amar putusan dari MK ini. Sementara di sisi lain, semua kepala daerah itu sedang mengikuti kegiatan retret di Magelang yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Walaupun kemarin ada kendala, khususnya para kader PDIP, itu menangguhkan dulu sementara karena adanya surat edaran dari Ketua Umum Ibu Megawati untuk tidak berangkat ke Magelang untuk mengikuti retret. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mengikuti semuanya, kecuali ada alasan yang lain, apakah keluarga atau alasan sakit. Nah, Bapak Haji Ade Sugianto juga ini salah satu kader dari PDIP yang tidak berangkat ke sana karena masih menunggu hasil putusan MK, dan hasil putusan MK-nya sudah sama-sama kita ketahui. Marilah kita saksikan video berikut ini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 yang diajukan oleh H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi. Siapa itu Haji Cecep Nurul Yakin? Beliau ini adalah salah satu kader dari Partai Persatuan Pembangunan, dan pada periode sebelumnya beliau itu merupakan wakil bupati dari Bapak Haji Ade Sugianto. Jadi selama kurang lebih 1 periode, dalam 5 tahun, beliau itu bersama-sama. Inilah dunia politik yang kemudian mereka di tahun 2024 berbeda jalan untuk mencapai satu tujuan, yaitu mensejahterakan warga Kabupaten Tasikmalaya. Jadi di dunia politik itu memang tidak ada kawan yang sejati, tidak juga ada musuh yang sejati. Semuanya adalah tergantung kepada kepentingan. Kepentingan siapa? Apakah kepentingannya betul-betul untuk masyarakat atau untuk pribadi, untuk golongan, untuk partai? Itulah pertanyaan yang harus mereka jawab. Dan itu akan dibuktikan 5 tahun ke depan ketika salah seorang dari mereka itu terpilih, apakah keterpilihannya itu betul-betul mewakili masyarakat atau sebaliknya. Dan Haji Cecep Nurul Yakin beserta dengan pasangannya Bapak Haji Sopari Al-Ayubi yang kemudian menggugat atas kemenangannya dikarenakan ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi. Di samping ada kecurangan-kecurangan yang dituduhkan oleh beliau beserta para partai pengusungnya, di mana ada indikasi terstruktur, sistematis, dan masif. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa permasalahan ketidakterpenuhan persyaratan ini tidak digugat sejak awal. Ditanyakan kepada KPU di Kabupaten Tasik, kemudian ke Bawaslu Kabupaten Tasik, atau misalkan KPU Bawaslu tingkat provinsi, bahkan sampai ke pusat. Khususnya dalam hal persyaratan yang tidak terpenuhi. Karena yang digugat itu adalah bahwa Bapak Haji Ade Sugianto sudah menjabat selama 2 periode. Periode pertama dan periode kedua. Periode pertama itu menggantikan Haji UU Ruzhanul Ulum yang kemudian terpilih menjadi Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat. Dan periode kedua beliau menang bersama-sama dengan Cecep Nurul Yakin. Dalam pokok permohonan menimbang bahwa permohonan pemohon pada pokoknya mendalilkan ketidakterpenuhan persyaratan calon bupati nomor urut 3 atau pihak terkait, dan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut mahkamah terhadap dalil pemohon akuo, jika dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon untuk mendukung dalilnya, telah ternyata pemohon kurang cukup menjelaskan hal-hal yang mendasar. Mahkamah tidak meyakini dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap keempat putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan masa jabatan kepala daerah dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan dihitung telah menjabat 1 kali masa jabatan. 2.
Masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan adalah dihitung sama dan tidak dibedakan baik untuk yang menjabat secara definitif ataupun menjabat sementara. 3. Masa jabatan yang telah dijalani tersebut adalah masa jabatan yang telah dijalani secara nyata atau real atau faktual dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan. Bahwa dikaitkan dengan dalil permohonan yang menyatakan H.A.D. Sugianto telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama 2 periode, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, telah ternyata yang menjadi persoalan utama adalah pada masa periode pertama H.A.D. Sugianto, bukan pada periode kedua. Pertanyaan besar kepada peserta pemilu, khususnya paslon 02, kenapa permasalahan ketidakterpenuhan syarat ini tidak digugat sejak awal? Beliau kan tahu bahwa posisi Bapak Haji Ade Sugianto itu sudah menjabat pada periode pertama ketika menggantikan Bapak Haji Uwu Rujhanul Ulum, kemudian periode kedua itu ketika bareng-bareng bersama beliau. Pertanyaan besar yang kedua ditujukan kepada masih peserta pemilu, yaitu Bapak Haji Ade Sugianto beserta Bapak Haji Iip Miftahul Paos dan partai-partai pengusungnya. Apakah mereka juga tidak mengetahui tentang hal ini? Kan mereka sudah mengetahui aturannya bahwa untuk pejabat kepala daerah, bahkan misalkan untuk kepala desa, itu hanya diperbolehkan selama 2 periode. Nah, ketika misalkan sudah lebih dari 2 periode, berarti sudah tidak bisa mencalonkan lagi. Nah, ini yang harus menjadi introspeksi dan kemudian pertanyaan besar warga masyarakat yang awam, kenapa mereka kekeh memaksakan atau mencalonkan Bapak Haji Ade Sugianto sebagai calon Bupati Kabupaten Tasik untuk periode 2025-2030. Kenapa mereka misalkan tidak konsultasi dengan pihak penyelenggara, dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan partai, dengan para pengusung partai, untuk memastikan bahwa secara persyaratan Bapak Haji Ade Sugianto dan Bapak Haji Iip ini sudah aman, clear, and clean. Pertanyaan besar yang ketiga yaitu ditujukan kepada penyelenggara. Penyelenggara pemilu itu ada KPU, kemudian ada Bawaslu. Harusnya ini kan dikaji bersama dan ini bisa dikonsultasikan, bisa dikoordinasikan dengan KPU tingkat provinsi bahkan sampai ke tingkat pusat berkenaan dengan aturan ini. Apakah KPU beserta Bawaslu di Kabupaten Tasik itu tidak mengetahui aturan ini, tidak mengetahui masa kepemimpinan Bapak Haji Ade Sugianto yang sudah 2 periode? Apakah tidak tahu atau misalkan pura-pura tidak tahu? Dalam hal ini mungkin ada dalam tanda kutip ada main. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar kita sebagai warga masyarakat yang awam. Seharusnya itu kan dimusyawarahkan, dikonsultasikan agar betul-betul para pasangan calon ini tidak ada yang dirugikan. Karena kalau berbicara kerugian secara material dari mulai penjajakan kemudian pencalonan sampai ke hari H, saya kira ini berbicara materi rugi besar gitu, baik yang didiskualifikasi maupun yang tidak didiskualifikasi. Mereka sudah keluar uang banyak, sudah keluar tenaga banyak, sudah keluar materi banyak, termasuk nanti juga akan imbasnya kepada warga masyarakat sebagai pemilih yang harus hadir 2 kali di TPS. Namun demikian pertanyaan-pertanyaan itu tidak usah dijawab, silakan nanti diintrospeksi, dipikirkan oleh masing-masing, karena kita harus menjalankan amanat konstitusi berdasarkan amar putusan MK bahwa kegiatan pilkada ulang di Kabupaten Tasik harus dilaksanakan. Dan Bapak Gubernur sudah menyediakan anggaran 50% dari total anggaran yang diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar 50 miliar. Dan itu ditanggung oleh pemerintah provinsi dan oleh pemerintah kabupaten. Jadi anggaran yang besar itu kalau misalkan kita tertib dalam melaksanakan kegiatan demokrasi, maka anggarannya bisa digunakan untuk kegiatan yang lain untuk warga masyarakat. Namun apa artinya anggaran? Kalau misalkan ini juga untuk kebaikan, maka kita harus siap menjalankannya, karena nanti ada hal-hal positif di mana kegiatan pilkada itu melibatkan banyak orang, ada KPPS,
ada PPS, ada PPK, dan kemudian ada percetakan di mana ekonomi itu akan berjalan. Mudah-mudahan pilkada di Kabupaten Tasik ini bisa menjadi contoh ke depannya, dan mudah-mudahan PSU pemilihan suara ulang ini berjalan dengan lancar. Kami sampaikan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi pasangan calon yang memenangkan pemilu kada Kabupaten Tasik, yang berdampak harus dilakukannya pemilihan ulang dengan mengajukan pasangan calon baru terhadap pasangan yang didiskualifikasi, dan harus dilaksanakan 60 hari setelah keputusan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah berkomunikasi dengan KPU, Bawaslu, Provinsi dan Kabupaten, serta pemerintah Kabupaten Tasik, yang kesimpulannya bahwa kegiatan tersebut merupakan amanah konstitusi yang harus dilaksanakan. Sedangkan biaya pemilihan yang diperkirakan menurut analisis yang saya lihat itu di kisaran 50 miliar, pemerintah provinsi bersedia untuk menyiapkan setengah dari biaya penyelenggaraan, dan setengahnya ditanggung oleh Kabupaten Tasik. Tentunya ini adalah bagian dari proses demokrasi dan pembelajaran demokrasi yang harus kita jalani, dan amanah konstitusi yang harus kita laksanakan. Kanggo kawarga Tasik, mugi urang sadayana aya dina panangtayungan Gusti Nu Masuci tiasa mayunan pemilu kada Kabupaten Tasik dinu waktos nu bade dongkap. Hatur nuhun, sukses untuk Tasik, sukses untuk Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.